Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, banjir lahar susulan Gunung Semeru di Lumajang kembali menerjang sejumlah aliran sungai pada Selasa malam hingga mengakibatkan rumah dan alat berat milik penambang rusak. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang mengimbau warga waspada terutama yang berada di sekitar bantaran sungai daerah aliran sungai dari Gunung Semeru. Banjir lahar dari Gunung Semeru yang terjadi di aliran Sungai Mujur, Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro ini menerjang kawasan permukiman warga. Ruas jalan desa dan rumah warga rusak parah karena tergerus dan tertimbun pasir dan batu. Penghuni rumah terpaksa mengungsi secara mandiri ke rumah saudara mereka yang lebih aman. Mereka sesekali kembali ke rumahnya untuk memastikan kondisi rumah mereka. Itu airnya itu kan sudah diluatkan sana. Terus merengono maghrib itu airnya kok meluap ke sini gitu loh. Langsung terus besar saya kan ada di sini belum pulang. Langsung besar terus langsung saya pulang sana lari. Terus nggak tahu saya sudah besarnya ini. Terus lihat lagi malamnya kok tambah besar gitu loh. Terus langsung ngungsi saya. Bentar di malam juga terjadi banjir lagi? Iya, banjir lagi. Yang besar kan tadi malam. Tadi malam. Iya. Ini berarti Ibu selama ini ngungsi di mana? Ngungsi di sana di tempat adik saya. Oh, di rumah saudara. Saudara saya. Kondisi rumahnya gimana Bu sekarang? Yang ini rumahnya ya terendam ini, lumpur di dalam ini kan seperti ini. Selain merusak ruas jalan dan rumah, dua alat berat milik penambang tidak luput dari terjangan banjir lahar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga mengaku cemas karena aliran lahar dingin telah masuk permukiman. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di dekat bantaran sungai. Karena berdasarkan rilis dari BMKG, dimungkinkan untuk cuaca ekstrim itu sampai dengan tanggal 21. Nah, untuk itu kita tetap menghimbau kepada masyarakat di titik-titik rawan, khususnya di sepanjang aliran sungai lahar Semeru maupun di anak-anak sungai yang memungkinkan terjadi banjir. Kita waspadai kalau memang hujan terjadi terus-menerus, intensitas sedang atau lebat, ya kita himbau kepada masyarakat untuk bisa mengamankan diri. Banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi pada Selasa malam, menerjang sejumlah daerah aliran sungai, termasuk diantaranya Sungai Mujur yang berhulu langsung dari Gunung Semeru. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, ribuan ulat bulu menyerang permukiman padat penduduk di Ponorogo. Banyak warga terserang gatal-gatal di sekujur tubuh. Apalagi ulat bulu sudah mulai masuk rumah dan kamar mandi. Permukiman padat penduduk di lingkungan Mayak, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo diserang ulat bulu. Hampir 10 hari ini ribuan ulat bulu menempel di sejumlah pohon bahkan di tembok rumah warga. Selain jijik melihatnya, banyak warga terserang gatal-gatal di sekujur tubuh. Apalagi ulat bulu sudah mulai masuk rumah dan kamar mandi. Mengantisipasi semakin meluasnya ulat bulu, petugas damkar melakukan penyemprotan disinfektan ke pohon dan pekarangan rumah warga yang dijadikan sarang ulat bulu. Kurang lebih seminggu Mas. Seminggu. Boleh nggak sih Pak kronologis gimana kok sampai ulat bulu banyak terus sampai ngubungin damkar ini Pak? Sebelumnya pas kita mandi itu kan kok ada gatal-gatal, rasa gatal-gatal, terus ada ulat yang berenang di ladongan itu istilahnya. Kamar mandi itu, kamar mandi itu ya. Terus tetangga itu sama cerita sama-sama gatal, terus ternyata ya dari pihak Mas Ari Mahendra itu tetangga sebelah itu cerita kok rumahnya belakang itu ada ulat yang di dinding itu banyak. Saya sendiri malam itu pernah juga beberapa kali kejatuhan ular ini, ulat bulu ini ya gitu. Jadi jatuh kalau malam biasanya bisa jatuh, kalau pagi gitu biasanya saya mesti buka jendela itu di karena buahnya beberapa hari ini. Penyemprotan dengan deterjen sama tetes tebu. Supaya ulatnya mati. Seandainya dibakar lebih berbahaya. Kalau dibakar itu nanti kemungkinan bisa bertambah banyak lagi ularnya. Ya. Bulunya juga Iya.
Mengantisipasi berkembang biaknya ulat bulu, petugas damkar mengimbau warga selalu menjaga kebersihan lingkungan karena ulat bulu suka berada di tempat lembab. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Ya, saudara, sejumlah warga yang sedang menongkrong malam hari di jembatan Sosrodilogo, Bojonegoro dihebohkan dengan kemunculan buaya hampir 1 meter. Diduga buaya itu naik ke daratan untuk mencari makan. Buaya sepanjang hampir 1 meter itu muncul malam hari di atas jembatan Sosrodilogo, Desa Tulung, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah warga yang menongkrong kaget dan berhamburan. Petugas damkar dan penyelamatan Bojonegoro yang dihubungi warga kemudian menangkap reptil buas yang diduga jenis buaya muara dan masih berusia muda. Diperkirakan sarang buaya itu berada di bawah jembatan yang dialiri Bengawan Solo. Reptil itu naik ke daratan diduga untuk mencari makan. Jadi buaya itu kami terima laporan pukul 23.56 dari warga Desa Trucuk bahwa ada kemunculan buaya di Desa Trucuk. Itu lokasinya kurang lebih di sekitar jembatan Sosrodilogo. Itu warga masyarakat sedang berkumpul di sekitar warung ngopi begitu dan melihat ada buaya yang melintas dan kemudian melaporkan ke damkar. Itu untuk panjangnya kira-kira apa? Kurang lebih panjangnya sekitar 90 cm. Itu Pak, perkiraan milik warga atau diperkirakan dari liar Pak sampai saat ini? Ya, itu yang belum bisa kami pastikan. Jadi untuk informasi lebih lanjut terkait itu nanti kita tunggu setelah kami kirim, dan kebetulan sudah kami kirim ini tadi ke BKSDA Bojonegoro. Setelah ditangkap, buaya dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bojonegoro. Muhammad Hodim melaporkan dari Bojonegoro. RSUD Dr. Iskak Ponorogo tangani pasien bayi kembar siam untuk kali pertama. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.